Perang India dan Pakistan pecah setelah kedua negara melancarkan serangan. Lalu bagaimana dampak perang India-Pakistan bagi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Prof. Hikmah. Siang. Baik, Prof. Hikmah, bagaimana Anda melihat dampak perang India dan Pakistan ini terhadap ekonomi, baik itu regional dan juga global, Prof. Hikmah? Ya, yang pasti kita harus melihat apakah perang ini akan bereskalasi atau tidak. Tentu kita berharap bahwa perang ini tidak bereskalasi sehingga tidak akan berpengaruh secara signifikan ke perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia. Tetapi kalau misalnya perang ini bereskalasi, bahkan perang ini bereskalasinya sampai dengan penggunaan senjata nuklir, nah itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Trump bahwa ini sangat memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Kita tahu bahwa dua negara ini, India dan Pakistan, ini punya senjata nuklir. Nah, sehingga perlu upaya-upaya untuk meredakan eskalasi dari perang yang terjadi. Tapi kalau misalnya perang ini terus bereskalasi meskipun belum sampai ke perang nuklir antar dua negara, ini pasti sedikit banyak akan berpengaruh pada perekonomian dunia dan tentunya akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Kita ini sudah dihadapkan pada dua perang yang sangat besar yang berpengaruh pada rantai pasok gitu ya, antar negara, yaitu perang di Ukraina dan kemudian perang di Gaza. Nah, ini kalau misalnya bereskalasi dan jangka waktu perang ini bisa dalam waktu yang lama, ini akan berpengaruh pada rantai pasok dan kemudian akan berpengaruh pada perekonomian dunia dan kemudian juga Indonesia. Ketergantungan kita terhadap barang-barang dari India mungkin ataupun dari Pakistan itu akan terhambat dan ini akan membuat barang-barang akan menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Seperti itu. Baik, berbicara mengenai dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, Prof. Hikmah, kita tahu juga bahwa Indonesia juga termasuk cukup besar mengekspor CPO ke India. Nah, ini apakah Anda belum melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap Indonesia dari perang ini, Prof. Hikmah? Ya, tentunya ini juga bisa berpengaruh karena begini, kalau misalnya kebutuhan CPO itu semakin menurun karena adanya perang, bahkan terhambat dengan adanya perang, maka itu berarti bahwa pemasokan kita ke India itu juga akan turun dan ini akan berdampak pada lapangan pekerjaan karena tidak mungkin perusahaan-perusahaan yang pasokannya tadinya katakanlah tinggi tiba-tiba harus turun dan kemudian harus mempertahankan para tenaga kerjanya. Nah, ini akan menambah jumlah pengangguran lebih besar lagi ke Indonesia. Dan ini tentu akan berdampak pada perekonomian kita. Karena tentu negara tidak mungkin bisa menanggung banyak para pekerja yang menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian kurang dari sisi konsumsi publiknya. Ya, jadi kalau misalnya mereka bekerja kan mereka punya uang dan dengan uang itu mereka bisa membelanjakan barang-barang. Ya, kalau misalnya mereka tidak bisa membeli barang-barang dan lain sebagainya, tentu juga perusahaan-perusahaan yang biasanya menyediakan barang-barang itu akan turun penjualannya dan ini akan tentunya berdampak. Jadi sekitar seperti itulah kira-kira. Baik. Masih berbicara dampak terhadap Indonesia, Prof. Hikmah, kita tahu juga Indonesia juga sebagai negara Muslim mempunyai hubungan yang baik dengan kedua negara, India dan juga Pakistan. Ini Indonesia harus seperti apa menyikapi perang ini? Ya, kalau tadi Presiden Trump mengatakan bahwa beliau menyediakan diri untuk mendamaikan dua negara ini, menurut saya Indonesia juga seharusnya menawarkan diri untuk bisa menjadi juru damai. Ya, karena kita juga seperti tadi saya sampaikan, kita tidak mungkin mempunyai satu lagi perang di dunia ini, apalagi dekat kawasan kita, yang akan berpengaruh tidak hanya masalah perekonomian, tapi juga masalah politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia bisa berperan. Dan ini sesuai dengan konstitusi kita, di mana kita ikut di dalam ketertiban dunia.
Nah, bagaimana caranya? Pertama, Bapak Presiden bisa melakukannya sendiri, tapi saya yakin Bapak Presiden tentu sudah sibuk dengan berbagai eh, pekerjaannya. Bapak Presiden bisa meminta Menteri Luar Negeri kita untuk melakukan yang disebut sebagai shuttle diplomacy. Jadi pulang pergi ke India maupun ke Pakistan untuk mencoba mencari titik temu, ya, apa yang menjadi concern dan bagaimana bisa menyelesaikan. Karena pada tahapan sekarang ini, baik India maupun Pakistan, ini istilahnya sudah tidak mungkin lagi mereka kembali mengatakan bahwa ya sudah kami tidak akan meneruskan perang ini. Karena perang sudah dilakukan, India, Pakistan dituduh atau misalnya kelompok-kelompok mereka dituduh melakukan serangan ke India, masyarakat rakyat sipil India yang 25 orang itu ya, turis, dan kemudian udah dibalas sama India, dan sekarang Pakistan bilang bahwa kita akan membalas lebih besar lagi. Jadi ini terus balas membalas. Jadi istilahnya point of no return. Mereka masing-masing tidak akan kembali ke asal kecuali salah satu pihak akan menang, ya, dan pasti dua-duanya tidak mau kalau salah satu pihak ada yang menang. Mereka yang ingin menjadi pemenangnya. Oleh karena itu, pentingnya ada pihak ketiga, dan pihak ketiga ini yang mencoba untuk mendeeskalasi perang yang terjadi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Indonesia bisa lakukan, Menteri Luar Negeri kita bisa melakukan hal itu, atau Bapak Presiden mungkin bisa meminta untuk dimunculkan utusan khusus dari Bapak Presiden untuk melakukan perdamaian antara India dengan Pakistan. Bisa saja nama-nama seperti Pak Yusuf Kalla atau Pak Hasan Wirayuda, yang kalau Pak Yusuf Kalla sudah punya banyak track record dalam melakukan perdamaian tidak hanya nasional tetapi juga internasional. Sementara Pak Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri kita, juga sangat tepat menurut saya kalau misalnya dijadikan utusan untuk bisa mendamaikan dua negara ini. Baik, Prof. Hikmah, selain mungkin membantu dalam mendamaikan kedua negara Indonesia, dan ini mungkin terakhir, Prof. Hikmah, apa hal antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk perang ini? Ya, antisipasinya adalah pemerintah harus memantau terus, jangan sampai perang ini bereskalasi. Tetapi kalau misalnya pemerintah melihat bahwa perang ini bereskalasi besar, maka pemerintah harus punya contingent plan, ya, rencana-rencana cadangan yang harus dilakukan untuk menghadapi perang ini. Tentu pemerintah harus bisa memastikan bahwa kebutuhan pokok dari rakyat tidak terganggu. Kita harus bisa memastikan bahwa barang-barang yang kita ekspor selama ini ke India ataupun ke Pakistan yang mungkin akan terganggu itu bisa dialihkan ke pangsa pasar negara lain, ya. Dan tentu kita juga pemerintah harus bisa memastikan bahwa perang yang terjadi ini tidak mengubah geopolitik di kawasan. Karena kita yang tidak inginkan adalah kalau di kawasan ini berpihak apakah ke Pakistan ataupun ke India, dan kemudian akan berdampak pada meluasnya perang yang terjadi di India dan Pakistan. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Hikmah atas waktunya di Kabar Siang. Kita harapkan bersama perang tidak semakin bereskalasi dan Indonesia tidak terdampak dalam perang ini. Terima kasih Prof. Hikmah. Baik, terima kasih.